Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Adila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas layanan, integrasi model serve-qual dan juga integdual. Baik, kita ke materinya, yaitu evaluasi manajemen kualitas jasa, di mana pergeseran dari ekonomi manufaktur ke jasa menuntut pendekatan baru karakteristik IHP, intelligibility, heterogeneity, dan inspirability, dan juga perishability, menjadikan kualitas jasa tergantung pada persepsi subjektif dan juga pelanggan. Nah, di sini kualitas atau ekspektasi versus persepsi ini hasil perbandingan harapan sebelum layanan dengan pengalaman setelahnya. Dan dampak strategisnya itu kualitas layanan mempengaruhi loyalitas pelanggan dan probabilitas jangka panjang. Dan kualitas internal, eksternal, karyawan sebagai pelanggan internal harus didukung agar mampu melayani pelanggan luar dengan prima. Baik, selanjutnya kita ke materi yang selanjutnya, yaitu 5 dimensi kualitas jasa atau RETA, di mana dikembangkan oleh Z. Hamel, Pasuraman, dan Berry 1985. Reliability secara konsisten menjadi dimensi paling krusial. Tangibles paling tidak penting diukur melalui 22 putar pernyataan atau persepsi minus harapan, di mana ada tangibles, reliability, responsiveness, dan assurance, dan juga empathy. Dan ke materi selanjutnya, yaitu 5 kesenjangan kualitas 5 jets, di mana ada yang ada 5, yaitu celah pertama, celah 1 pengetahuan, celah 2 standar, dan juga celah 3 itu penyampaian, dan celah 3 penyampaian, dan celah 4 komunikasi, dan celah 5 pelanggan. Dan ke materi selanjutnya, yaitu kualitas layanan internal dan kepuasan karyawan, di mana intelektual mengukur kualitas layanan antara unit dalam organisasi. Setiap interaksi internal dipandang sebagai hubungan pemasok atau pelanggan, di mana ada tools dan teknologi, dan manajemen support reward, dan teamwork and communication, dan training and goal alignment. Selanjutnya ke materi yang selanjutnya, yaitu interservicual, 3 kesenjangan internal, di mana ada 3, yaitu kesenjangan pertamanya persepsi pemasok versus harapan pelanggan internal, dan yang kesenjangan kedua itu standar layanan internal versus kinerja dukungan nyata, dan yang kesenjangan ketiga itu harapan pelanggan internal versus layanan yang dirasakan. Baik, ke materi selanjutnya, yaitu service atau profit chain, mekanisme kausalitas, di mana kualitas internal menciptakan karyawan yang puas, berkomitmen, dan berkinerja yang pada akhirnya menghasilkan nilai layanan unggul bagi pelanggan eksternal dan pertumbuhan laba. Baik, kita mau ke materi yang selanjutnya, yaitu dampak kualitas internal terhadap dimensi serve-qual, di mana penulisannya itu ada 4, yaitu pertama dukungan manajemen assurance, yang kedua itu tools, tangibles, dan reliability, dan yang ketiga itu teamwork, responsiveness, dan yang keempat itu pelatihan atau empathy. Baik, ke materi yang selanjutnya, yaitu pengukuran dan analisis IPA dan CSI, di mana skala serve-qual menggunakan 22 pasang pernyataan dengan skala Likert 5 atau 5 poin. Skor JEP, persepsi harapan, nilai negatif mengidentifikasikan kesenjangan kualitas. Dan CSI ini indeks kepuasan pelanggan menyeluruh, dan Chromebase Alpha uji reliabilitas instrumen. Baik, ke materi yang terakhir, yaitu rekomendasi strategis, di mana ada 5 rekomendasinya, yaitu audit kualitas ganda, yang kedua yaitu ada fokus pada reliability, dan yang ketiga hancurkan silo organisasi, dan yang keempat itu manfaatkan teknologi dan IPA, dan yang kelima itu investasi budaya pelayanan.